Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai proses penyuluhan. Adapun anggota kelompok saya Muhammad Zafarian sebagai kameramen. Saya Gisa sebagai pemateri kedua. Saya Biasina Lady Fantastis sebagai pemateri 1. Saya Fadira Manggreni selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, tidak ada yang upaya kecuali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan mata acara yang akan dilaksanakan pada penyuluhan kali ini. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Bias. Kepada yang terhormat saya persilakan. Oke. Pemilihan lokasi kandang ternak adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha peternakan. Ada beberapa hal teknis yang harus diperhatikan dalam membangun kandang agar memberikan kemudahan-kemudahan di dalam manajemen pengelolaannya. Maka kandang semestinya dibangun dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, transportasi mudah. Lokasi kandang sebaiknya dekat dengan jalan karena akan mempermudah pada saat pengadaan bibit atau bakalan bahan pakan dan obat-obatan serta pemasaran hasil ternaknya. 2. Dekat sumber air. Lokasi kandang sebaiknya dekat dengan sumber air karena air merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus ada. Di samping air digunakan untuk kebutuhan air di ternak. Air digunakan juga untuk memandikan ternak, untuk membersihkan kandang dan peralatan, untuk menyiram tanaman hijauan, pakan ternak dan lain sebagainya. 3. Jauh dari keramaian. Lokasi kandang sebaiknya jauh dengan keramaian karena apabila kandang dibangun dekat dengan keramaian dapat menyebabkan ternak tidak tenang, yang artinya dapat menurunkan pertambahan berat badan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Bias yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat. Bagi para bapak, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, lanjut kepada pemateri kedua oleh Bapak Gisa. Kepada yang terhormat saya silakan. Siap, selanjutnya materi yang keempat yaitu dekat dengan sumber pakan. Hampir sebagian besar pengeluaran biaya dalam usaha peternakan diperuntukkan untuk membeli pakan. Maka dalam membangun kandang ternak ruminansia diusahakan dekat dengan sumber pakan. Sumber makanan tersebut bisa berupa hijauan pakan ternak seperti rumput-rumputan, jerami padi, kebun jagung, pucuk daun tebu, leguminosa atau yang disebut kacang-kacangan seperti lamtoro, turi, petai Cina, gerili, cedae, dan dedaunan. Selain hijauan pakan ternak, makanan tersebut bisa berupa konsentrat. Apa itu konsentrat? Konsentrat adalah pakan ternak yang terbuat dari berbagai bahan pakan berupa dedak, jagung, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, onggok, polar, tetes, bungkil biji kapuk atau kelenteng, kulit biji kopi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bebas dari genangan air. Air yang mengenang di sekitar kandang apabila tidak ditangani dengan baik, maka dapat merupakan tempat berkembangnya bibit penyakit. Bibit penyakit akan tumbuh dan berkembang dengan cepat di tempat di mana air dalam keadaan menggenang. Terlebih-lebih apabila suhu dan kelembaban sangat mendukung untuk tumbuh dan berkembang bibit penyakit tersebut. Oleh karena itu, apabila akan membangun kandang, pilih tempat atau lahan letaknya lebih tinggi dari sekitarnya, agar air hujan, air limbah dari kandang tidak mengenang di sekitar kandang. Selanjutnya ada izin. Surat izin mutlak diperlukan bagi peternak yang memiliki usaha yang berskala industri atau berskala usaha yang besar. Tanpa adanya izin usaha, maka usaha peternakan tersebut tidak mungkin dapat berjalan langgeng atau panjang. Beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan usaha peternakan harus dipatuhi oleh semua peternak. Demi berhasilnya usaha atau bertahannya usaha peternakan dalam hal perizinan, maka perlu juga dipelajari dan dipahami terutama yang berkaitan dengan AMDAL atau yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan, pelaksanaan ekonomi daerah dan rencana tata ruang wilayah atau tata ruang kota dan lain-lain. Selanjutnya, jumlah atau populasi peternak.
Jumlah atau populasi peternak yang ada akan berpengaruh terhadap kandang yang akan dibangun. Apabila jumlah atau populasi ternak banyak, maka ukuran kandang yang akan dibangun juga akan besar sesuai dengan kebutuhannya. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah atau populasi ternaknya sedikit, maka ukuran kandang yang akan dibangun juga semakin kecil. Selanjutnya, ketersediaan bahan baku. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kandang ternak akan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku yang ada. Apabila di suatu daerah bahan baku dari kayu banyak, maka konstruksi kandang yang dibangun juga dari bahan kayu. Begitu sebaliknya, apabila di suatu daerah tidak banyak bahan kayu, maka dalam membangun kandang mungkin dari bahan beton, walaupun bahan baku lebih mahal. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dista yang telah menyampaikan materinya. Baik, mungkin itu saja Bapak-Bapak yang dapat kita sampaikan mengenai pemilihan lokasi kandang. Jadi untuk membuat kandang itu harus diperhatikan lokasinya apakah cocok untuk usaha peternakan atau tidak. Baik, Bapak-Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa dimengerti materi yang telah Bapak-Bapak jelaskan? Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.